Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini pelajaran biologi. Anak ibu semua bertemu kembali dengan Ibu Bunga dengan judul materi kita pada hari ini adalah perubahan jumlah kromosom. Ya, ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat selama pandemi ini ya. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Baiklah, kita akan mulai saja pelajaran kita dengan slide berikutnya. Untuk memahami masalah perubahan kromosom, maka harus paham dulu apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA yang menyebabkan terjadinya perubahan gen. Ada syarat terjadinya mutasi. Pertama, harus ada perubahan materi genetik, baik DNA ataupun kromosom. Dan perubahan tersebut harus diwariskan kepada keturunannya. Jadi ada perubahan dan diwariskan. Itulah ciri atau syarat dari mutasi. Oke, kita lanjutkan dengan jenis mutasi. Berdasarkan bagian yang bermutasi, dibedakanlah ada mutasi kromosom atau istilah lain aberasi kromosom, yaitu perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom dan perubahan struktur atau urutan susunan DNA pada kromosom. Yang kedua, mutasi gen, yaitu perubahan yang terjadi pada susunan kimia molekul DNA atau gen. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi kita pada pagi hari ini, yaitu perubahan jumlah kromosom. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kita, yaitu tentang perubahan jumlah kromosom atau disebut juga dengan aneuploidi. Ya, perubahan jumlah set kromosom. Set kromosom itu sama dengan ploidi. Menurut kejadiannya, aneuploidi dibedakan menjadi satu, monoploid, merupakan reduksi kromosom dari diploid. Ya, monoploid itu N, sedangkan diploid adalah 2N. Monoploid artinya kromosomnya hanya satu. Kalau diploid berarti jumlah kromosomnya sepasang. Contohnya X atau XY. Untuk menunjukkan XX pada kelamin betina, XY pada kelamin jantan. Nah, kalau disebut monoploid berarti misalnya XY itu diubah menjadi X saja atau Y saja. Dia terpisah. Yang kedua, autopolyploidy merupakan proses penggandaan ploidi atau set kromosom. Nah, ada satu senyawa yang sering disebut dengan kolkisin, itu dapat mengganggu pembelahan sel. Jika tanaman diberi kolkisin, maka kromosomnya akan mengganda. Jumlahnya menjadi 2 kali lipat, tetapi tidak memisah, sehingga hasil pembelahan menjadi sel-sel yang tetraploid. Di awal kan harusnya dia diploid. Nah, setelah mengalami perubahan menjadi tetraploid. Yang ketiga, allopolyploidy. Ini terjadi karena hibrid atau persilangan antara spesies yang set kromosomnya berbeda. Misalnya, 2 spesies tanaman mempunyai 2 genom yang berbeda. Yang satu berjumlah kromosomnya 2X, sedangkan yang lain 2Y. Penggabungan keduanya menghasilkan organisme allopolyploidy, sehingga jumlah kromosomnya menjadi 2X tambah 2Y, artinya digabungkan. Nah, di sini ibu akan menunjukkan atau menjelaskan bagaimana perubahan jumlah kromosom tersebut. Nah, ini yang disebut dengan autopolyploidy, yang ini nanti allopolyploidy. Kita lihat ya, ini pembelahan sel yang normal, ini pembelahan sel yang terganggu karena penggunaan kolkisin tadi zat kimia, sehingga dia terbentuk sel anak menjadi tetraploidi ya. Nah, kita lihat pembelahan sel normal. Nah, kalau sel awalnya diploid 2N, katakanlah ini XX atau XY, maka terjadi penggandaan kromosom pada saat profase ya, digandakan menjadi 4N. Nah, kemudian terjadi pemisahan, sinapsis, terjadi pemisahan, maka 4N ini dipisah menjadi 2N dan 2N. Inilah
sel anaknya menjadi diploid. Di sini di awal juga dia diploid. Setelah membentuk anak, dia juga diploid. Inilah yang normal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembelahan sel yang terganggu dengan penggunaan kolkisin. Kolkisin ini adalah zat kimia. Sel awalnya 2N, sama kan sel awal 2N. Kemudian terjadi penggandaan kromosom pada saat profase, sama 4N. Nah, karena disemprot oleh kolkisin, maka tidak terjadi pembelahan sel atau pemisahan. Maka di sini sel anaknya menjadi tetap 4N. Nah, ini contohnya pada tanaman-tanaman semangka ya, yang buahnya menjadi besar ya. Sebenarnya untuk dunia pertanian ini menguntungkan, sehingga buah-buah bisa ukurannya menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat yang alopoliploidi. Ini biasa terjadi pada tanaman gandum ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini Triticum monococcum ya. Ini gandum. Kemudian sel awalnya A besar dikawinkan dengan atau disilangkan dengan Triticum liar yang jumlah kromosomnya 14 juga. Ini juga 14, tapi kita beri kode di sini kromosomnya itu di awal BB. Nah, maka akan terbentuk gamet baru ya, ini A1 B1. Inilah bentukannya karena dikawinkan Triticum monococcum dengan Triticum yang liar, terbentuklah AB. Nah, di sini dia masih 14 kromosom karena setengah diberikan dari sini 7, setengah diberikan dari sini 7 ya kan, yang di awal 14 diberikan setengah, berarti 7 tambah 7 14. Oke. Nah, kemudian terjadi meiosis dan fertilisasi sendiri ya, terjadi meiosis dan fertilisasi sendiri ya. Ini kita lihat, ini kan tadi AB, kemudian dia akan mengganda. Seperti di sini kan dia mengganda. Nih, AA, BB, A besar, BB besar. Kemudian dia fertilisasi sendiri, kawin sendiri dengan gandum liar lagi, yaitu dengan huruf D besar, D besar. Nah, di sini kita lihat sudah 28 kromosom. Kenapa di sini 28 kromosom? Karena dia mengganda. Tadinya kan 14. Jadi kan itu kalau 1 A 1 B. Sementara di sini sudah 2A 2B, berarti 28 kromosom. Kemudian masuk lagi gandum liar ini yang kromosomnya D besar, maka gametnya menjadi A besar, B besar, D besar. Nah, di sini hibridnya menjadi steril, 21 kromosom. Ya, di sini hibridnya menjadi steril. Nah, kenapa dia 21 kromosom? Karena sudah 3 ininya, A7, B7, D7, berarti 21, benar ya? Kemudian terjadi lagi meiosis dan fertilisasi sendiri. Nah, sehingga ini mengganda, A besar, B besar, dan D besar, D besar. Sehingga jumlahnya adalah 42 kromosom. Dari mana 42? 21 dikali 2. Karena ini udah masing-masing kromosomnya sudah 2. Tadi kan A saja 7, B 7, D 7. 7 kali 3 21. Ini kan sudah 6. 1, 2, 4, 6. 6 kali 7 42. Paham ya anak ibu? Ya, lanjut. Sekarang kita akan lihat perubahan jumlah kromosom, yaitu aneosomi. Aneosomi ini artinya penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom dalam satu ploidi. Nah, kenapa terjadi aneosomi? Pertama, adanya anafase lak, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatid di gelendong atau di benang pembelahan pada proses anafase meiosis 1. Yang kedua, terjadi non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis. Jadi ini sering ditanyakan dalam ujian ya, apa faktor penyebab terjadinya aneosomi? Anak ibu ingatlah ya, anafase lak dan non-disjunction. Nah,
sekarang akibat adanya anesomi ini, maka terjadilah beberapa sindrom yang menyebabkan kelainan pada manusia. Ya, contohnya sindrom Turner, mengalami pengurangan pada kromosom Y-nya sehingga karyotipnya 22 A besar tambah X0. Nah, seharusnya kan ini tidak boleh X0 kalau manusia yang normal. Kalau nggak XX, dia harusnya kan XY, dia X0. Nah, karena di sini di kromosom nomor 23 ini terjadi kelainan, maka ciri-ciri orang tersebut adalah berkelamin wanita karena X-nya, tetapi ovariumnya tidak tumbuh, jadi dia cacat ya. Yang kedua, sindrom Klinefelter, itu karyotipnya 2N tambah 1. Kita buat rumusnya 22 A besar tambah XXY, jadi jumlah kromosomnya 47, ya kan? Nah, ini kan triple ya, trisomi dia, terjadi gagal berpisah sehingga dia seperti ini. Ini kan seharusnya kalau nggak XXY, ini malah XXY 3 dia. Nah, akibat dia terjadi perubahan pada kromosom nomor 23, maka terjadilah berarti orang tersebut cacat dengan ciri-ciri mempunyai testis tetapi tidak dapat berkembang. Artinya dia laki-laki ya, tapi dia tidak berkembang testisnya, tidak mampu menghasilkan sel sperma atau aspermia. Ada juga yang payudaranya tumbuh tetapi kelaminnya dikenal sebagai kelamin pria. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana perubahan jumlah kromosom itu menyebabkan berbagai sindrom. Ini penderita sindrom Down, penderita sindrom Klinefelter ya, laki-laki jadi memiliki payudara, penderita sindrom Patau, penderita sindrom Edwards, penderita sindrom Turner, dan semuanya ini membuat mereka menjadi cacat. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini mengenai perubahan jumlah kromosom sehingga menyebabkan berbagai sindrom. Minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang perubahan struktur kromosom. Baik anak Ibu, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Tetap semangat dan salam sehat.